Islam hanya menetapkan syarat seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah mampu. Mampu secara finansial sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya. Mampu dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tidak ada persyaratan bahwa kakak harus sudah menikah. Juga tidak pernah ada larangan untuk melangkahi sang kakak. Sehingga ketika sebagian masyarakat mensyaratkan pernikahan adik harus dilakukan setelah kakak menikah, berarti telah menetapkan syarat yang bukan syariat, dan itu menghalangi terwujudnya pernikahan. Sementara Rasulullah SAW melarang menetapkan syarat yang bertentangan dengan aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil, meskipun jumlahnya 100 syarat." Hadis riwayat terjadi dalam masalah pernikahan. Pernikahan adik jelas bukan menghambat jodoh bagi si kakak. Yang lebih berbahaya lagi ketika aturan semacam ini dikembangkan, bisa jadi akan memicu permusuhan antara adik dan kakak. Adik akan merasa orang tuanya pilih kasih dan lebih berpihak kepada kakak. Kelima, boleh saja sang adik memberikan hadiah kepada si kakak semacam pelangkah. Barangkali bisa sebagai pelipur kesedihannya yang belum menemukan jodohnya. Dan semacam ini dianjurkan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada." Hadis riwayat Tirmizi. Tapi yang harus menjadi catatan di sini adalah uang ataupun barang hadiah sebagai pelangkah ini bukanlah syarat bagi pernikahan sang adik. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, selain masalah pelangkah, masih banyak mitos lain seputar pernikahan. Misalnya larangan menikah antara orang Sunda dengan orang Jawa. Padahal dalam syariat agama tidak ada ketentuan perjodohan semacam itu. Karena berdasarkan keterangan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia itu di mata Allah sama, tidak ada perbedaan. Apalagi perbedaan suku. Allah hanya memandang perbedaan pada urusan ketakwaan saja. Akan tetapi yang diatur dalam syariat soal perjodohan ini adalah kesetaraan, atau yang disebut oleh para ulama dengan istilah kafa'ah. Artinya, seorang laki-laki hendaknya menikahi wanita yang kufu atau setara status sosialnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula." Al-Quran Surah An-Nur ayat 26.
Akan tetapi, apakah hanya setara statusnya saja? Dalam riwayat Bukhari disebutkan hadis Nabi SAW, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Artinya, setara di sini juga dilihat kesetaraan dalam agamanya. Sementara kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Keyakinan lain yang banyak kita temukan adalah larangan menikah pada bulan Suro atau Muharram, karena jika dilakukan akan mendatangkan sial. Lalu apakah memang keyakinan ini telah diatur dalam syariat agama? Sebenarnya, keyakinan ini bukan hal yang baru. Masyarakat sebelum Islam juga meyakini demikian. Itu sebabnya begitu Islam datang, Nabi SAW memberi contoh pada pernikahannya sendiri. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha justru pada bulan Suro atau bulan Muharram. Inilah yang dituturkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal. Maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku? Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ahmad. Dari sini kita bisa memahami bahwa keyakinan-keyakinan soal pernikahan itu lebih tampak sebagai mitos daripada faktanya. Nabi SAW begitu memperhatikan persoalan ini dan selalu mengingatkan umatnya agar tidak terjebak meyakini mitos. Rasul SAW sangat mengkhawatirkan perilaku dan keyakinan terhadap mitos atau pamali, baik yang berhubungan dengan peristiwa, binatang, tempat, dan waktu. Rasul SAW bersabda, siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah ia niatkan karena khawatir akan pertanda sial, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Maka sebagai antisipasi dan solusinya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk memantapkan hati dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Namun begitu bukan berarti mitos-mitos yang berkembang di masyarakat itu selalu salah, tapi juga tidak selalu benar. Pemirsa Khazanah, apakah mitos-mitos yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat itu selalu salah? Sebenarnya, tidak semua mitos yang berkembang itu selalu bertentangan dengan agama. Banyak mitos-mitos yang berisi substansi ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka mitos seperti ini yang perlu dilakukan hanya meluruskan pemahaman tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan mitos tersebut. Seperti larangan tidur pagi. Menurut mitos, rezeki orang yang tidur pagi akan dipatok ayam. Meski tidak ada dalil mengenai larangan tidur sesudah subuh, tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya patut kita simak. Dari Sammak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW? Jawaban Jabir bin Samurah, ya, sering. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui. Kemudian mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada juga mitos larangan bersiul di malam hari karena akan mengundang setan. Yang pasti, bersiul atau mengeluarkan suara yang berisik di malam hari akan mengganggu orang lain. Karena malam hari merupakan waktu untuk istirahat yang membutuhkan suasana yang tenang. Beberapa mitos atau pertanda yang sifatnya gaib juga tidak semuanya dilarang. Terdapat beberapa pertanda yang bisa kita percayai yang memang telah dijelaskan Al-Quran maupun hadis Nabi. Pertanda yang berasal dari mimpi contohnya. Bahkan bagi seorang nabi, mimpi merupakan wahyu.
Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam justru lewat mimpi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua mimpi dapat dijadikan pertanda. Dan kemudian takwil atau tafsir terhadap mimpi tersebut merupakan hal tersendiri karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan demikian, meskipun diperbolehkan, pertanda dari mimpi ini tetap saja tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Kita juga sering mendengar di masyarakat tentang orang pintar yang banyak didatangi orang yang disebut-sebut memiliki firasat tajam. Diyakini bisa mengetahui apa yang terjadi. Apakah yang demikian ini pula yang dilarang dalam agama? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, fakta membuktikan tak sedikit kasus mempercayai orang pintar justru berakhir dengan kekisruhan dan berurusan dengan penegak hukum. Namun begitu, dalam Islam kita mengenal istilah firasat dan memang ada orang-orang yang memiliki firasat tajam. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Keistimewaan ini tentu tidak mesti berlaku bagi setiap mukmin. Firasat ini biasanya didapatkan pada orang-orang beriman yang terpilih, tidak sekedar ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Orang beriman yang diberi firasat biasanya juga menjaga terhadap hal-hal yang mubah atau dibolehkan, sehingga mereka cenderung tidak berlebihan meskipun hal itu boleh, seperti tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, tidak bercanda berlebihan. Dengan kesucian batinnya, Allah akan mencerahkan mata hatinya untuk bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Firasat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia biasanya berasal dari ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan firasat yang tajam. Bahkan beberapa kali firasat dari Umar ini mendapat pembenaran dari wahyu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh pada umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang berfirasat tajam, dan jika ada pada umatku, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah dengan demikian tidak semua orang pintar itu tidak bisa dipercaya? Biasanya jika ada orang yang mengaku pintar dan memiliki firasat tajam, itulah perlu diwaspadai. Firasat itu tidak bisa diklaim atau diakui sendiri, karena firasat itu mirip dengan karamah, yaitu kemampuan pemberian Allah kepada orang saleh. Terkadang kita mendapatkan sebagian orang yang dianggap punya firasat yang tajam, sehingga sering dijadikan orang awam tempat bertanya, konsultasi, bahkan meramalkan masa depan. Bahkan orang seperti ini terkadang dianggap wali Allah, padahal amal ibadahnya jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka dapat dipastikan apa yang keluar dari mulutnya bukanlah firasat seorang mukmin yang saleh. Abu Amr ibnu Nujaid, seorang tokoh Islam abad keempat Hijriah pernah mengungkapkan, Syah Al-Karmani, seorang raja di Asia Tengah pada masa itu, firasatnya sangat tajam, tidak pernah salah. Suatu ketika dia berkata, barang siapa menjaga pandangannya dari perkara haram, menahan nafsunya dari syahwat, memenuhi batinnya dengan perasaan selalu diawasi Allah, memenuhi lahirnya dengan mengikuti petunjuk Rasul, dan membiasakan diri untuk memakan barang halal, maka firasatnya tidak akan meleset. Oleh karena itulah, jika kita mendapati orang yang disebut-sebut memiliki firasat yang tajam hingga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat secara kasat mata, jangan keburu percaya sebelum memastikan kualitas keimanan orang tersebut. Pertanyakanlah sejauh mana ia menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana ia menjauhi larangan Allah, sejauh mana ia menjalankan petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Bahkan pertanyakanlah sejauh mana ia memperlakukan sesuatu yang halal. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.